saja nabinya? Ini dia. Menara tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa beriman, zaman yang kita jalani sekarang ini adalah akhir zaman, suatu periode yang diyakini sebagai ujung dari usia semesta, tentang waktu di mana kehancuran semesta alam serta isinya tidak lama lagi. Dan mengenai hal ini, hadis meriwayatkan dari Sahal radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua ini, sambil beliau menunjuk dua jari dan membentangkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedatangan Rasulullah dan diangkatnya beliau sebagai nabi terakhir merupakan salah satu pertanda telah datangnya akhir zaman, dan jarak dari diutusnya Rasulullah dan hari akhir atau kiamat adalah amat dekat. Mengenai hari kiamat, Al-Quran dan hadis telah banyak membahas mengenainya, mulai dari kepastian kedatangannya hingga tanda-tanda sebelum hal tersebut terjadi. Dan di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta. Hadis riwayat Bukhari 2296. Seperti banyak disampaikan oleh hadis, bahwasanya di akhir zaman menjelang kiamat nanti, di bumi ini akan hadir fitnah terbesar bagi umat manusia, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal dan munculnya Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat Islam. Setelah Dajjal muncul, melakukan pengerusakan serta penghancuran di muka bumi, dan umat Islam bersama Imam Mahdi melawannya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau alaihissalam turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah, yang berperang untuk menegakkan kebenaran dan bersatu padu menghadapi Dajjal. Pada waktu beliau alaihissalam turun, sedang diiqamati sholat, lantas beliau sholat di belakang pemimpin kelompok itu. Mengenai kejadian ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketika Allah telah mengutus Al-Masih Ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan dua buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyrati Sa'ah, bab zikir Ad-Dajjal 1867 hingga 68. Pemirsa beriman, pada hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik, atau kini lebih dikenal sebagai Damaskus. Mengenai menara tersebut, menurut Sami bin Abdullah Al-Makhlud dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, ada dua buah menara yang memiliki kemiripan dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi atau Masjid Al-Umayyah yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik, dan menara tembok Damaskus. Namun pemirsa, sebagian besar pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Ibnu Katsir berkata bahwa tempat inilah yang sesuai dengan petunjuk hadis mengenai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Menara Putih bagian timur Damsyik. Apa yang disampaikan Ibnu Katsir berdasar kepada tidak dikenal adanya menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami Umawi di sebelah timur kota Damaskus. Selain itu, alasan lainnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, disebutkan dalam hadis kala itu sedang dibacakan iqamah, yang berarti akan dilaksanakan sholat di lokasi tersebut. Pemirsa beriman, masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah selama 7 tahun. Dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi, selama 40 tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan kemudian Al-Khatani yang melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda besar lain mengenai datangnya kiamat akan bermunculan hingga tiba saatnya semesta menemui ajalnya.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat serta menambah keimanan serta keyakinan kita semua kepada agama Islam rahmatan lil alamin. Mengenai kepastian waktu dan tempat, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Semoga jika tiba saatnya, kita berada dalam golongan yang berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya. Dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim kitab Al-Fitan wa Asyrati Sa'ah bab zikir Ad-Dajjal 1867 hingga 68. Pemirsa beriman, pada hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik atau kini lebih dikenal sebagai Damaskus. Mengenai menara tersebut, menurut Sami bin Abdullah Al-Makhlud dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, ada dua buah menara yang memiliki kemiripan dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi atau Masjid Al-Umayyah yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan menara tembok Damaskus. Namun pemirsa, sebagian besar pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Ibnu Katsir berkata bahwa tempat inilah yang sesuai dengan petunjuk hadis mengenai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Menara Putih bagian timur Damsyik. Apa yang disampaikan Ibnu Katsir berdasar kepada tidak dikenal adanya menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami Umawi di sebelah timur kota Damaskus. Selain itu, alasan lainnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, disebutkan dalam hadis kala itu sedang dibacakan iqamah yang berarti akan dilaksanakan sholat di lokasi tersebut. Pemirsa beriman, masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah selama 7 tahun. Dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi, selama 40 tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan kemudian Al-Khatani yang melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda besar lain mengenai datangnya kiamat akan bermunculan hingga tiba saatnya semesta menemui ajalnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat serta menambah keimanan serta keyakinan kita semua kepada agama Islam rahmatan lil alamin. Mengenai kepastian waktu dan tempat, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Semoga jika tiba saatnya, kita berada dalam golongan yang berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lapangan iso apik por kata. Ora ono sendolan Kaya jubin ha. Ora ono sendolan mau kok. Ono. Kayak Alonso mendingan dirinya kok ya kok. Liverpool ini. Oh, Real Madrid kok. Madrid. Teko ya Lisa. Sampai nek video dek gini ki hadi ya. Malah tak nggih pancingane apa hadi. Bener gue dira. Ora. Cok ono suarane kok dibusuk cek Mas. Ora.
Sholat isya mas. Yes. Hmm. Done. Mulai ngantuk ya mas Amir. Ush. Iya, usah. Marah kan. Usah. Diletakkannya di sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya. Dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia. Padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut. Lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim kitab Al-Fitan wa Asyrati Sa'ah bab zikir Ad-Dajjal 1867 hingga 68. Pemirsa beriman, pada hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik atau kini lebih dikenal sebagai Damaskus. Mengenai menara tersebut, menurut Sami bin Abdullah Al-Makhlud dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, ada dua buah menara yang memiliki kemiripan dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi atau Masjid Al-Umayyah yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan menara tembok Damaskus. Namun pemirsa, sebagian besar pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Ibnu Katsir berkata bahwa tempat inilah yang sesuai dengan petunjuk hadis mengenai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Menara Putih bagian timur Damsyik. Apa yang disampaikan Ibnu Katsir berdasar kepada tidak dikenal adanya menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami Umawi di sebelah timur kota Damaskus. Selain itu, saja nabinya? Ini dia. menara tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pemirsa beriman, zaman yang kita jalani sekarang ini adalah akhir zaman, suatu periode yang diyakini sebagai ujung dari usia semesta, tentang waktu di mana kehancuran semesta alam serta isinya tidak lama lagi. Dan mengenai hal ini, hadis meriwayatkan dari Sahal radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jarak antara diutusnya aku dan kiamat adalah seperti dua ini, sambil beliau menunjuk dua jari dan membentangkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedatangan Rasulullah dan diangkatnya beliau sebagai Nabi terakhir merupakan salah satu pertanda telah datangnya akhir zaman. Dan jarak dari diutusnya Rasulullah dan hari akhir atau kiamat adalah amat dekat. Mengenai hari kiamat, Al-Quran dan hadis telah banyak membahas mengenainya, mulai dari kepastian kedatangannya hingga tanda-tanda sebelum hal tersebut terjadi. Dan di antara tanda-tanda kedatangan hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada kalian Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib, membunuh babi, menghentikan jizyah, dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta. Hadis riwayat Bukhari 2296. Seperti banyak disampaikan oleh hadis, bahwasanya di akhir zaman menjelang kiamat nanti, di bumi ini akan hadir fitnah terbesar bagi umat manusia, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal dan munculnya Imam Mahdi yang akan menyelamatkan umat Islam.
Setelah Dajjal muncul, melakukan pengerusakan serta penghancuran di muka bumi, dan umat Islam bersama Imam Mahdi melawannya. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Beliau alaihissalam turun pada kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah, yang berperang untuk menegakkan kebenaran dan bersatu padu menghadapi Dajjal. Pada waktu beliau alaihissalam turun, sedang diiqamati sholat, lantas beliau sholat di belakang pemimpin kelompok itu. Mengenai kejadian ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketika Allah telah mengutus Al-Masih Ibnu Maryam, maka turunlah ia di menara putih di sebelah timur Damsyik dengan mengenakan 2 buah pakaian yang dicelup dengan waras dan zafaran, dan kedua telapak tangannya diletakkannya di sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, maka menurunlah rambutnya, dan jika diangkatnya, kelihatan landai seperti mutiara. Maka tidak ada orang kafir pun yang mencium nafasnya kecuali pasti meninggal dunia, padahal nafasnya itu sejauh mata memandang. Lain Isa mencari Dajjal hingga menjumpainya di pintu Lut, lantas dibunuhnya Dajjal. Kemudian Isa datang kepada suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal. Lalu Isa mengusap wajah mereka dan memberitahu mereka tentang derajat mereka di surga. Hadis riwayat Muslim, kitab Al-Fitan wa Asyrati Sa'ah, bab zikir Ad-Dajjal 1867 hingga 68. Pemirsa beriman, pada hadis tersebut dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di Menara Putih sebelah timur Damsyik, atau kini lebih alasan lainnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, disebutkan dalam hadis kala itu sedang dibacakan iqamah, yang berarti akan dilaksanakan sholat di lokasi tersebut. Pemirsa beriman, masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah selama 7 tahun. Dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi, selama 40 tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan kemudian Al-Khatani yang melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda besar lain mengenai datangnya kiamat akan bermunculan hingga tiba saatnya semesta menemui ajalnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat serta menambah keimanan serta keyakinan kita semua kepada agama Islam rahmatan lil alamin. Mengenai kepastian waktu dan tempat, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Semoga jika tiba saatnya, kita berada dalam golongan yang berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lapangan iso apik por kata. Ora ono sendolan Kayak ini. jebin, ha? Ora ono sendolan mau, Pak. Ono. Ya. Dikenal sebagai Damaskus. Mengenai menara tersebut, menurut Sami bin Abdullah Al-Makhlud dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul, ada 2 buah menara yang memiliki kemiripan dengan apa yang disebutkan oleh hadis. Kedua menara itu adalah menara Masjid Al-Umawi atau Masjid Al-Umayyah yang dibangun oleh Al-Walid bin Abdul Malik dan menara tembok Damaskus. Namun pemirsa, sebagian besar pendapat meyakini menara yang dimaksud adalah menara Masjid Al-Umawi. Ibnu Katsir berkata bahwa tempat inilah yang sesuai dengan petunjuk hadis mengenai tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu di Menara Putih bagian timur Damsyik. Apa yang disampaikan Ibnu Katsir berdasar kepada tidak dikenal adanya menara di bagian timur selain di sebelah Masjid Jami Umawi di sebelah timur kota Damaskus. Selain itu, alasan lainnya adalah ketika Nabi Isa alaihissalam turun kembali ke bumi, disebutkan dalam hadis kala itu sedang dibacakan iqamah, yang berarti akan dilaksanakan sholat di lokasi tersebut. Pemirsa beriman, masa tinggal Isa di bumi setelah turun dari langit menurut riwayat adalah selama 7 tahun. Dan menurut sebagian riwayat yang lain lagi, selama 40 tahun. Setelah itu wafat pula Imam Mahdi dan kemudian Al-Khatani yang melanjutkan kepemimpinannya. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda besar lain mengenai datangnya kiamat akan bermunculan hingga tiba saatnya semesta menemui ajalnya.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat serta menambah keimanan serta keyakinan kita semua kepada agama Islam rahmatan lil alamin. Mengenai kepastian waktu dan tempat, sesungguhnya hanya Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Semoga jika tiba saatnya, kita berada dalam golongan yang berada dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.